Halo, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan saya di Ratnowo Channel. Kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin tahu kabar Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat semuanya. Dan tentunya kita harus tetap waspada terhadap wabah virus corona dengan kita berhati-hati dan menerapkan 5M. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu kepada Anda semua. Siapa tahu di antara kita masih ada yang belum atau kurang paham mengenai tutorial kali ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada kali ini saya ingin berbagi ilmu bagaimana atau cara menulis dengan efek 3 dimensi dengan menggunakan PowerPoint. Jadi seperti lihat di layar, itu kita tulis salah satu contoh tulisan yang menggunakan efek seolah-olah seperti 3 dimensi. Seperti apa contohnya? Kita lihat dulu contoh tulisan dengan menggunakan efek 3 dimensi pada PowerPoint. Ya, seperti itu tadi contoh dalam pembuatan yang mana huruf-huruf tadi atau kata-kata tadi seolah-olah seperti 3 dimensi. Padahal dalam PowerPoint sendiri itu sampai saat ini belum dilengkapi dengan huruf yang berefek 3 dimensi. Jadi bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekkan. Ya, kita langsung praktekkan bagaimana caranya. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Ini adalah lembar kerja dari PowerPoint itu sendiri. Jadi yang pertama kita hapus dulu kolom daripada subtitle atau tempat titelnya ini di sini. Caranya Ctrl A, delete. Oke, kemudian setelah ini maka background daripada ini kita buat warna yang gelap dulu. Caranya ini didesain, kemudian format background kita kasih warna biru misalkan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan yaitu gambar di shape dari insert ini, yaitu gambar persegi panjang. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambah lagi untuk memasukkan tulisannya. Contohnya kita tetap insert, klik insert, kemudian word art. Kita kasih di sini, masukkan tulisannya. Misalkan seperti ini. Misalkan ini sebagai contoh saja. Kemudian kita ganti dulu hurufnya. Itu di home. Kita ganti di sini.
misalkan Pokemon. Nah, ini kurang besar, kurang tebal. Nah, kita tulis ini. Kemudian ini untuk membuat lebih tebal lagi, itu yang sesuai kehendak kita. Itu caranya klik format, kemudian di tag effect ini kita klik segitiganya. Nah, kita masuk di yang paling bawah, transform. Nah, ini kita pilih ini. Ini adalah untuk memperbesar, membuat huruf sesuai kehendak kita atau sesuai dengan kolom yang ada. Jadi kolom ini penuh. Nah, ini. Kemudian untuk memperbesarkan langsung kita tarik seperti ini. Nah, maka jadinya besar seperti yang kita mau. Oke, kita perpanjang misalkan gini, kita tarik. Iya, seperti ini. Nah, jadi ini adalah contoh huruf yang nantinya akan kita bikin 3 dimensi. Caranya bagaimana? Nah, yaitu yang pertama itu kita klik backgroundnya, kalau warna biru tadi, kemudian kita tekan tombol shift, kita klik lagi yang kolom atau tempat tulisan Citra Putra ini tadi. Oke, kita lepas shiftnya, nggak apa-apa. Kemudian di toolbar format ini sudah masuk format, kita klik merger shape. Nah, di sini kita klik segitiga, kemudian kita pilih fragment. Nah, yang ini kita klik. Oke, nah, di sini nampak tertanda semua, tapi untuk menghilangkan ini kita klik di luarnya. Nah, di luarnya. Oke. Kemudian setelah seperti ini, kita klik papan yang luar, kemudian kita delete. Oke, kita delete. Termasuk yang di dalam huruf R ini kita klik, kita delete yang A, P, iya, kita delete seperti ini. Selanjutnya ini supaya huruf ini menjadi warna yang lain. Nah, caranya ini kita blok semuanya, kita blok semuanya. Nah, ini tertanda semua. Kita pilih format. Kemudian di sini kita ingatkan di sini huruf ini bukan huruf, bukan teks, tapi sebenarnya ini adalah merupakan shape atau bentuk. Jadi yang kita kasih warna atau kita ubah warnanya nantinya adalah di bagian shape ini. Oke, kita ubah misalkan huruf menjadi warna merah. Nah, jadi warna merah. Oke, sudah jadi warna merah. Kemudian untuk mengasih bayangan atau efek, di sini kita klik di bagian efek. Oke, di bagian efek ini kita klik yang pertama 3 rotation, atau 3 dimensi rotation ini kita klik, maka kita pilih yang Z. Yang Z-nya ini adalah misalkan kita isi 20 misalkan. Kemudian yang 3 dimensi format selanjutnya, di sini yang bagian depth ini kita tambah menjadi misalkan 80. Oke, sudah terbentuk di sini bayangannya 3 dimensi atau seolah-olah 3 dimensi. Namun di sini warnanya masih gelap, biru. Bagaimana cara ngubah warna lainnya? Ini kita blok sama, kita format di kolom format tadi. Kemudian bagian sini, bagian shape, sekali lagi bukan shape sini, bagian bentuk sini kita ubah warnanya bukan biru. Kalau ini kan biru,
Klik 3 kita rubah misalkan putih. Nah, ini supaya lebih jelas lebih. Iya, seperti inilah cara membuat huruf yang seolah-olah seperti 3 dimensi. Kemudian kalau kita ingin membuat variasi lagi, bisa kita atur caranya membuat yang kedua. Ini kita klik di sini bagian kerja, lembar kerjanya, kemudian Ctrl D. Ya, ini membuat duplikat. Oke, yang ada di sini adalah yang lembar kerja nomor 2 ya, bukan nomor pertama, nomor 2 ini. Ini kita ubah, nah kita ubah. Yang mana nantinya kita contohkan aja, yang huruf A ini yang paling kecil, R-nya yang besar, nah terusnya seperti itu. Kita coba caranya. Oke, kita klik yang A. Oke, karena ini nampaknya ini gabung, berarti langsung kita ubah yang T. Yang T kita buat perbesar. Kemudian caranya kita klik Ctrl T. Nah, ini jadi lebih besar. Kemudian yang U kita buat lagi lebih besar. P. Oke, lebih besar. Ini kita samakan. Oke. Lebih besar lagi. I lebih besar lagi daripada T. Yang C ini lebih besar dari I atau yang paling besar. Oke, setelah ini kemudian kita atur jaraknya. Nah, ini yang C kita geser ke kiri dikit, nah, ke kiri. Nah, kemudian supaya hurufnya yang A ini terasa paling jauh atau ada di belakang huruf sebelumnya. Kita contohkan huruf I ini berada di belakang huruf C. Nah, itu caranya ini kita klik yang bagian I, kemudian kita klik di bagian format. Nah, kemudian di sini send backward, kita klik segitiganya, send to back. Nah, ini berarti ada di belakangnya. Kemudian yang T kita klik supaya ada di belakang I, sama klik send backward, send to back. Kemudian R begitu juga, klik send to back. Nah, berarti R-nya ada di belakang T. Oke, kita atur jaraknya udah. Kemudian yang ini, nah ini masih dempetan, padahal ini satu spasi misal. Kita blok dulu, kita geser ke kanan dengan tanda panahnya. Oke, seperti ini sudah. Kita close. I, kita klik send backward lagi, send to back. Nah, dari belakangnya huruf T sama. Iya, jadinya seperti ini. Jadi hurufnya ada besar, kecil, 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 kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Kemudian kamu membuat misalkan dibikin miring misalkan. Nah, miring seolah-olah ini nampak melengkung atau nampak miring ke sudut. Oke, kita buat lagi. Ini kita bikin duplikat. Nah, ini. Kemudian dari sini kita ubah posisinya. Nah, posisinya caranya ini kita klik. Nah, kita klik atau mulai di sini format efek ya. Nah, efek. Nah, efek. Nah, kemudian di bagian rotasi, ini bagian format ya, yang rotasi di
bagian bawahnya ini ya, ini 3 dimensi rotasi. Kemudian di bagian X-nya, nah, bagian X-nya ini kita tambah. Oke, ini kita tambah, misalkan ini menjadi 354. Oke, kemudian yang ini bukan 354 yang X-nya, nah, akan kita tambah lagi semakin turun. Oke, yang T bukan 354, nah, 349. Yang ini 344. Yang ini kita samakan 344. Kemudian yang U kita tambah lagi lebih kecil lagi. Oke. 44, 48, 338 ya. Ini kita ubah lagi lebih kecil lagi. Iya, nah, seperti ini. Jadi hurufnya seolah-olah condong mengikuti dari sudut yang kita tentukan tadi. Oke, kemudian misalkan ingin kita ubah lagi mengenai yang belakangnya atau yang atasnya. Nah, ini caranya. Oke, kita bikin duplikat lagi. Ini yang pertama, kita Ctrl D. Ini kita tarik ke paling bawah. Nah, ini kita ubah. Kalau ini sudah seperti ini, nah, kita blok. Nah, kita blok, nanti muncul. Nah, ini. Terus kita klik yang efek ini. Nah, ini kita klik efeknya. Misalkan kita ubah yang rotasi. Ya. Nah, yang ini kita ubah menjadi 60. Nah, misalkan seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian lagi kita tambah lagi, tapi kita buat dokumen lagi, misalkan. Nah, di sini kita tambah lagi, caranya tetap kita blok. Nah, kita blok semua. Kemudian efeknya kita tambah lagi. Nah, kita tambah lagi. Nah, misalkan yang J-nya ini menjadi wow, kebanyakan. Nah, kebanyakan. Oke, kita ulang. Nah, oke, ini kontrol ini belum nih, ketinggalan. Oke, kita ulang lagi. Kita blok semuanya. Oke, sudah semuanya ya. Oke, efek ya. Kita ulang-ulang, adapun supaya lebih jelas, lebih paham. Kemudian yang Z ini kita tambah, ini 60. Kita tambah lagi, ini tanda panah yang ada di segitiga ke atasnya kita tambah. Oke, 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 oke. Iya, ini keliling. Iya, seperti ini misalkan. Kalau tadi ke atas, ini jadi ke bawah. Iya, seperti ini. Oke, kita tambah lagi. Misalkan, nah, ini kita klik, kita dokumen lagi. Nah, kita dokumen lagi. Yang ini kita kerjakan. Kita blok dulu lagi. Kita kasih, misalnya, tetap efek ya. Kita mainnya di efek. Nah, kemudian di bagian rotasi yang bawah ini kita ubah X-nya. Iya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini Anda bisa bervariasi sendiri. Jadi kita menggunakan format efek. Nah, ini di mana letaknya cara munculkan ini? Cara munculkannya, oke, kita close dulu. Ini kita close. Nah, seperti ini. Misalkan ini di sini belum muncul.
Caranya kita klik kanan di luar area kerja ini. Nah, kita klik kanan di format background. Nah, ini kita klik. Nah, di sini kita klik, sudah muncul. Kemudian efeknya mana? Belum ada. Nah, efeknya belum ada. Ini caranya ini kita blok dulu. Nah, baru keluar efek di sini. Nah, efeknya di sini. Nah, kita pilih. Nah, baru nanti muncul nih untuk 3 dimensi format. Nah, formatnya. Nah, colornya mau kita ubah. Misalkan ini tadi kan putih, misalkan. Nah, warnanya ini mau kita ubah. Boleh juga warnanya apa, kuning bisa jadi. Nah, seperti ini. Ini adalah sebagai contoh, Anda bisa membuat kreasi sendiri. Kemudian untuk menampilkannya kayak yang contoh tadi bagaimana? Oke, caranya kita arahkan ke yang paling atas. Ini kita klik, kemudian di transisi. Nah, di transisi kita pilih yang move. Kita pilih yang move. Kemudian di sini kita pilih durasinya, misalkan ini kita bikin 1, misalkan afternya ini kita bikin 1 juga, misalkan seperti ini. Kemudian apply to all semuanya. Oke, kita klik. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana ya. Oke, kita buka. Ya, seperti itu. Ya, pergantiannya. Ya. Oke, seperti itu. Jadi Anda bisa berkreasi sendiri sambil belajar, dan jika kurang jelas Anda bisa mengulang-ulang dari tutorial video ini. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada kehebatan seorang manusia, pasti ada salah dan silapnya. Dari saya pribadi, mohon maaf, dan saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.